Halo semua, selamat datang kembali pada video saya kali ini, di mana saya akan kembali lagi menceritakan suatu komik dari series The Dark Knight Metal untuk melanjutkan bagian tie-in atau pelengkap dari cerita utamanya, yang kali ini terdiri dari komik Hal Jordan and the Green Lantern Corps isu 32 dan komik Justice League isu 33, yang mana komik ini akan masih berfokus pada perjalanan dari anggota Justice League dalam menghadapi sosok dari para Dark Knights. Lalu bagaimanakah hasil pertarungan mereka ini, dan siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Dan inilah dia kisah dari tie-in The Dark Knight Metal Batch Out of Hell. Namun sebelum itu, mohon dukungannya pada channel ini untuk subscribe, likes, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan kalau sudah, langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dari narasi yang disampaikan oleh Green Lantern akan 52 universe yang tersusun membentuk multiverse ini, yang mana ia sendiri pun tak tahu ada berapa banyak planet di dalamnya, sekaligus berapa banyak penduduk di dalamnya. Tapi di antara semua itu, tentunya hanya ada satu Coast City, yaitu kota tercintanya. Lalu beralih ke planet bumi di sektor 2814, tepatnya di Coast City. Di sana terlihat John Stewart, Kyle Rayner, dan Guy Gardner yang sedang membicarakan tentang rencana mereka untuk membangun Coast City agar menjadi lebih indah dan lebih baik. Kemudian Guy juga sempat menanyakan di mana Hal Jordan berada, yang dijawab oleh Kyle jika tentu saja ia sedang berpatroli di kotanya, yang mana saat itu Hal juga sedang membawa anak-anak bersamanya hingga sampailah di suatu tempat yang menurutnya tempat terbaik dari Coast City, yaitu dia lokasi perbatasan memasuki kotanya. Dilanjut dengan ucapan Hal yang mengatakan kepada anak-anak itu jika para superhero termasuk dirinya selalu merasa terinspirasi dari para warganya, dan untuk itulah mereka tak usah merasa ketakutan saat berada di sana, yaitu di Coast City sebagai kota terbaik di dunia. Namun saat ini semua itu telah berubah menjadi kota yang dipenuhi ketakutan. Selanjutnya cerita beralih ke Batcave milik Batman the Dawnbreaker, yang terlihat ia sedang menghajar Hal Jordan dengan kegelapan yang pekat memenuhi seluruh area di sana, sekaligus dengan beberapa suara yang mengerikan yang mencoba mengacaukan jiwa dari Hal Jordan. Dimana dengan semua itu, Dawnbreaker dapat mengajar Hal dengan mudahnya, yang akhirnya Hal merasa kesal dengan memprovokasi Dawnbreaker, dimana ia tak akan takut dengan kegelapan. Lalu ia mengatakan untuk berhentilah bersembunyi dan bertarunglah secara langsung, dimana ia tak seperti Bruce Wayne atau Batman dari dunia ini, yang mana Dawnbreaker hanyalah seorang bocah dan ia hanya membuat Hal tambah menjadi emosi. Namun Dawnbreaker menjawab jika Batman dari dunia ini telah kalah, yang mana ia pikir telah memahami tentang bayangan, di mana bayangan itu adalah dirinya sendiri, sebagai kegelapan sejati, sebagai black hole yang mengikuti cahaya nova, dan ialah Dawnbreaker. Lalu Hal akhirnya mulai merasa kelelahan, di mana cincin milik Dawnbreaker selalu bisa menyerap cahaya dari cincinnya, yang akhirnya Hal
akan mulai menunjukkan kekuatan imajinasi terhebatnya, yang mana Dawnbreaker tak akan bisa menyerap cahayanya kali ini. Dan langsung saja, Hal memerintahkan cincinnya untuk mulai membentuknya, menyebarkan cahaya dari semangatnya. Tetapi Dawnbreaker pun tak tinggal diam begitu saja, di mana ia juga mencoba menyerang Hal kembali dengan kegelapannya. Dengan ucapannya jika ia telah menghabisi para Green Lantern Corps, sekaligus rekannya yaitu Guy, Kyle, dan John, bahkan para Guardian. Di mana mereka tak cukup tangguh menghentikannya untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Namun Dawnbreaker pun menjadi kesal karena serangannya selalu meleset dan membentak Hal apa yang membuat dirinya lebih hebat darinya. Dan dijawablah oleh Hal jika perbedaan itu adalah Dawnbreaker yang tak akan bisa terbang dengannya, bersamaan dengan pukulan keras yang kali ini berhasil mengenai tubuh Dawnbreaker. Di mana pukulan yang dilancarkan oleh Hal ini, semua itu ia tujukan untuk rekan-rekannya, yaitu Guy, Kyle, dan John. Kemudian dilanjut, jika semua perlawanannya ini barulah dimulai. Dengan ucapannya kepada Dawnbreaker, jika cincinnya bukanlah hasil pemberian, atau ia yang berhasil menemukannya, melainkan terbuat dari semangat yang ada di jiwanya, di mana ialah cincin itu sendiri. Yang terlihat kini Hal Jordan dengan tubuhnya dilingkupi oleh api semangat. Dilanjut, jika dengan prestasinya di mana ia telah menghentikan perang dunia, telah berhasil kembali dari akhirat dan menyelamatkan para dewa. Lalu sekaranglah saatnya ia akan membakar Dawnbreaker. Namun ternyata di saat itu juga Hal telah dikepung oleh para sosok Lantern Corps yang telah berhasil dikalahkan oleh Dawnbreaker. Dilanjutkan dengan narasi dari Hal Jordan tentang betapa putus asanya kita, tak peduli betapa gelapnya peristiwa, di terangnya hari, di gelapnya malam, semua itu adalah sumpah yang dipegang oleh para Green Lantern, di mana saat Hal mengucapkan sumpahnya itu, ia merasa kekuatan dan semangat memenuhi dirinya. Lalu di setiap ia mengucapkan sumpah itu, ia selalu merasa jika itu akan menjadi yang terakhir. Dan inilah dia kekalahan dari Hal Jordan atas pertarungannya melawan Dawnbreaker, di mana ia mengatakan kepada Hal untuk tak perlu khawatir dengan semua ini, karena rekan-rekannya dari Dark Knights juga membawa para anggota Justice League yang kini telah mereka kalahkan, yang mana sekarang mereka membawanya menuju ke Cosmic Turning Fork yang ada di Gotham City. Lalu cerita ditutup dengan narasi dari The Batman Who Laughs, di mana ia menyukai para Justice League dari dunia ini, yaitu akan arogansi mereka yang menganggap sebagai pusat dari multiverse, yang mana kini mereka akan menuju rencana berikutnya, yaitu mengambil inti dari Mother Box, yaitu suatu metal paling kuat dari semuanya yang bernama Elemen X. Dimana dengan itu, maka nasib multiverse akan hancur. Cerita kembali dimulai dari narasi yang disampaikan oleh The Batman Who Laughs, yang mengatakan saat pertama kalinya ia bergabung bersama anggota Justice League, di mana ia merasakan adanya intimidasi di sana karena ia hanyalah orang dengan kostum hitam dengan beberapa mainan yang dikelilingi oleh para dewa. Tetapi selama perjalanan mereka itu, akhirnya ia menyadari adanya kekurangan pada diri mereka, hingga akhirnya ia menyadari jika kekuatan mereka tak lebih dari sebuah pistol yang menewaskan kedua orang tuanya. Dan Justice League menurutnya hanyalah sebuah hayalan dan kumpulan dari para pengecut. Lalu di saat yang sama, Cyborg juga mengingat jika dirinya tak pernah mendengarkan Bruce tertawa
Dan meskipun sosok yang ada di depannya ini bukanlah Bruce yang ia kenal, tetapi hal itu sangatlah menyakitkan untuk mendengarnya tertawa atas kekalahan dari Justice League. Seperti saat ia membanjiri Mother Box yang ada di tubuhnya dengan energi dari Dark Multiverse, di mana The Batman Who Laughs menginginkan suatu metal bernama Elemen X. Dan untuk itu, ia telah memaksa Cyborg untuk melihat berbagai vision akan dirinya yang selalu mengalami kekalahan. Melihatnya sebagai suatu mimpi buruk, di mana tak ada jalan keluar bagi dirinya dapat membantu rekan setimnya. Namun di saat itu pula, Victor akhirnya dapat tersambung dengan Mother Box yang ada di tubuhnya dan dapat berkomunikasi dengannya, di mana pada percakapan mereka, Mother Box berusaha memanipulasi Victor untuk dapat menyatu dan mengubahnya menjadi wujud terkuat dari dirinya, yang menurutnya dengan itulah satu-satunya cara agar Victor dapat menyelamatkan rekan-rekannya. Namun sebagai harganya, jiwa dan hati Victor akan dihapus dan menggantinya dengan kepribadian yang baru. Lalu Mother Box juga menunjukkan gambaran akan 52 dunia yang keselamatannya bergantung pada diri Victor Stone saat itu, terutama untuk menghentikan ancaman dari invasi Barbatos. Tetapi di saat yang sama pula, terdengarlah suatu suara yang mencoba menyadarkan dan menghentikan Victor akan keputusan yang akan ia ambil, di mana ia telah mengawasi Victor selama ini, dan mengatakan jika ia harus menolak bujukan dari Mother Box itu, karena menurutnya Victor sangatlah spesial, yaitu karena ia masih memiliki hati, yang mana itu tak bisa digantikan dengan apapun. Namun Victor masih saja berpikir jika ini semua untuk Justice League, dan jika ia dapat melawan para Dark Knights, maka mungkin saja ini adalah satu-satunya pilihan yang harus ia ambil. Dan bagaimanakah nasib Victor Stone setelah ini? Sebelum itu terjawab, cerita akan beralih ke The Batman Who Laughs yang memerintahkan agar para Justice League untuk segera diikat pada Cosmic Turning Fork di sana. Dan di saat yang bersamaan, muncullah gangguan pada protokol Alfred, yang mana menurut Batman The Murder Machine, hal itu disebabkan oleh adanya gangguan pada koneksinya dengan protokol Alfred. Yang akhirnya diketahui, semua itu disebabkan oleh Victor Stone yang kini sudah menyatu dengan Mother Box untuk menarik kekuatan elemen X dari multiverse. Hingga terbentuklah sosok dari Cyborg 1 Million, di mana dengan kekuatan barunya itu, kini ia akan menyelamatkan rekan-rekan setimnya. Dan dengan begitu, akhirnya dimulai kembali pertempuran ronde kedua antara Justice League melawan Dark Knights. Lalu di saat itu pula, muncullah para pemain tim lainnya, yaitu dia, Dr. Fate, Deathstroke, Kendra, dan Mr. Terrific. Namun aksi dari Cyborg pun tak berhenti sampai di situ, di mana kini ia juga akan menyelamatkan Raven di sana, yang mana ia akan digunakan oleh The Batman Who Laughs untuk dimanfaatkan kekuatan kegelapannya. Yang akhirnya juga terkuaklah jika suara yang selalu mengingatkan Victor di saat sebelumnya adalah suara milik Raven ini. Selanjutnya, dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh Victor Stone, ia pun dapat melihat asal-usul para Dark Knights yang berasal dari dunia yang sekarat. Dan meskipun kini para Batman itu telah memilih menjadi sosok monster, menurutnya para Dark Knights tetaplah seorang Bruce Wayne, dan seorang Bruce tentu dapat dikalahkan. Yang dibalaslah oleh The Batman Who Laughs jika saatnya untuk tuan mereka mengatakan pidatonya, yaitu jika semua jalan akan menuju kegelapan. Namun pertarungan ini harus berhenti, di mana para Justice League akan pergi dari sana dengan menggunakan kekuatan teleportasi milik Cyborg. Lalu Barbatos pun menjadi kesal karena rencana yang telah dijanjikan oleh The Batman Who Laughs kepadanya telah gagal karena adanya perubahan pada Cyborg yang telah membawa perubahan pada seluruh permainannya. Namun The Batman Who Laughs mengatakan untuk tak perlu khawatir karena bagaimanapun
selama mereka masih menahan para Teen Titans dan Task Force X, maka bisa dipastikan mereka akan kembali lagi. Kemudian beralih ke Victor Stone, di mana saat ini mereka semua berada di Hyper Time, yaitu zona jaringan waktu yang berjalan di luar multiverse, di mana menurut The Flash, ia sendiri pun tak pernah bisa berhasil memasukinya. Tetapi saat itu, Victor, ia mulai merasa kesakitan akan kekuatan besar yang harus ia kendalikan ini. Lalu dilanjut dengan Raven, yang mengatakan jika Victor pasti bisa menahannya, dan rasa takut akan kekalahan adalah hal yang normal bagi seorang manusia, yang mana itulah faktor spesial yang dimiliki oleh dirinya. Selanjutnya mereka akhirnya meminta kepada Victor untuk mengembalikan mereka semua ke lokasi awal mereka untuk melanjutkan pencarian dari Night Metal, yang tentu saja Victor akan melakukannya karena sekarang atas koneksinya dengan multiverse, di mana mereka semua memang sangat membutuhkan Night Metal lebih dari apapun. Dan inilah akhirnya para superhero kembali berpisah menuju ke lokasi awal mereka dengan The Flash dan Raven yang kini akan membantu Cyborg untuk melakukan rencana mereka selanjutnya. Kemudian cerita diakhiri dengan The Batman Who Laughs yang mengatakan akan kesenangannya melihat para Justice League yang masih mencari harapan mereka dan ketidaktahuan mereka akan kegelapan yang telah tersebar di seluruh galaksi, yang mana semua jalan akhirnya akan kembali menuju kepada Barbatos. Oke, sekarang mari kita review singkat untuk cerita komik ini, dimana ini adalah komik yang menceritakan para superhero, terutama main member dari Justice League, yang telah terpecah belah karena perbuatan dari Barbatos dan pasukannya, yang dimaksudkan untuk bisa menangkap mereka semua. Yang mana dari seluruh cerita tie-in ini, bisa disimpulkan jika para Dark Knights sangatlah overpower, karena mereka dapat dengan mudahnya mengalahkan para superhero dari Justice League. Apalagi mereka adalah sosok superhero yang mendiami Prime Earth sebagai pusat dari multiverse. Sekaligus terjadinya perubahan pada Cyborg yang akhirnya dapat menyatu dengan Mother Box yang ada di dirinya, yang berhasil tanpa meninggalkan hati manusia dari Victor Stone, yang akhirnya dapat mengubahnya menjadi sosok Cyborg 1 Million. Dan dengan begitu akhirnya ia dapat menyelamatkan rekan-rekannya. Dan inilah akhir untuk cerita perlawanan dari Justice League dengan Dark Knights. Dan bagaimanakah kelanjutan dari perjalanan para superhero dalam menyelamatkan dunianya? Untuk itu silakan ditunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada video kali ini. Cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi.